Tapi Uma kan tadi Uma juga udah nyinggung nih, sakit itu bisa jadi teguran, bisa jadi ujian. Ya. Gimana cara kita bedainnya? Iya, Nah, tadi itu kalau seandainya kita terjadi pada diri kita, kita berpikir bahwa ini mungkin saja berupa teguran dari Allah akibat kesalahan kita. Tapi setelah itu langsung, setelah kita merasa bahwa ya ini ada kesalahan kita, tapi setelah itu kita berhusnuzon kepada Allah bahwa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kita, untuk ujian-ujian. Allah kasih ujian supaya kita naik kelas, supaya kita digolongkan sebagai orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutin ya, tadi mengenai bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita sakit. Apa yang harus kita lakukan yang ketiga. Yang pertama tadi apa, Bu? Ridha terhadap ketentuan dari Allah, sabar, berhusnuzon. Yang kedua tadi apa? Antara harap dan takut, ya, takut akan dosa-dosa kita dan berharap agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah ingat, orang-orang sakit ini tidak boleh mengharapkan kematian. Ada ya Bu, saya pernah mengunjungi seorang teman ketika dia sakit parah, dia katakan terlalu sakit, aku mati aja. Bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Ini untuk juga teman-teman yang ada di rumah atau yang ada di rumah sakit, jangan melakukan hal demikian. Bukan menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Karena orang yang bunuh diri pasti langsung masuk kepada neraka jahanam. Jangan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah pada orang-orang yang mengharapkan kematian? Maka Rasulullah mengatakan, janganlah engkau mengharapkan kematian. Karena sesungguhnya jika engkau orang yang baik, lalu diberi usia yang panjang, engkau bisa menambah kebaikanmu. Alhamdulillah. Dan itu lebih baik. Adapun jika engkau orang yang banyak berbuat keburukan, engkau diberikan usia yang panjang untuk bertaubat dan berhenti dari kesalahan-kesalahanmu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi nggak boleh orang-orang yang terlalu sakit, kemudian dia memikirkan tentang kematian atau dia membunuh dirinya sendiri. Ya, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang keempat, apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sakit? Tentu saja ketika kita sakit, kita harus mulai berpikir, teman-teman sekalian. Mungkin saja ada hak-hak orang yang belum kita tunaikan, ada hutang-hutang yang belum dibayarkan, ada dosa-dosa kita kepada orang lain, mulai untuk meminta maaf, kemudian mengembalikan hak-haknya orang lain, dan mulai kita untuk membuat wasiat. Jadi jangan takut, banyak orang, aduh buat wasiat, ngeri banget sih. Jangan Bu, buat wasiat. Misalnya Bu pergi haji, buat wasiat. Kalau dulu pergi haji susah ya, naik kapal berbulan-bulan. lama berbulan-bulan, iya betul. Atau saya juga kemarin waktu melahirkan Bu, melahirkan anak keempat, sebelum melahirkan buat wasiat juga gitu. Jadi wasiat itu bukan sesuatu yang mengerikan, bukan. Kita bersiap-siap gitu ya. Kalau terjadi apa-apa, itu bisa meringankan kita. Jadi kita buat wasiat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik terhadap kehormatannya ataupun hartanya, hendaklah meminta untuk dihalalkan. Kan kita nggak tahu nih bagaimana kehidupan kita nih. Hendaknya cepat-cepat untuk minta dihalalkan sebelum datang hari kiamat ketika dinar dan dirham tidak lagi diterima. Jika dia punya amal saleh, maka amal itu akan diambil sesuai besar kezalimannya dan diberikan kepada orang yang berhak. Dan jika dia tidak memiliki amal saleh, maka dosa-dosa yang dizalimi akan diambil dan dibebankan kepadanya.